Allah wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma inni a'udzu bika an adilla aw udalla aw azilla aw uzalla aw adlima aw udlama aw ajhala aw yujhala alayya. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. وبسند المتصل إلى الإمام الفقيه الأصولي النحوي المفسر جلال الدين محمد بن أحمد بن محمد بن إبراهيم المحلي، وإلى الإمام الحافظ المؤرخ الأديب المحقق المدقق جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد بن سابق الدين الخضيري السيوطي رحمه الله تعالى، ونفعنا بهما وبعلومهما وبأسرارهما وبأسرار سائر الصالحين. اللهم افتح لنا فتوح العارفين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا الذي ينفعنا وزدنا علما، والحمد لله على كل حال. إلى تفسير قوله تعالى سورة النساء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut atau asta'inu mohon perlindungan aku dengan menyebut, atau atabarraku mohon berkah aku dengan menyebut nama Allah. Asta'inu atau atabarraku mohon pertolongan atau mohon keberkahan aku dengan menyebut nama Allah Ar-Rahman yang Maha Pengasih, Ar-Rahim lagi Maha Penyayang. Sifat Rahman cakupannya lebih luas, lebih umum. Ar-Rahim cakupannya lebih khusus, spesifik. Rahmat Allah kepada semua makhluk Rahman, ya, baik itu manusia, binatang ataupun lainnya, pada karakter sifat Rahman. Sementara detail atau rincian rahmat itu, berapa ukuran rahmat Allah untuk manusia, untuk binatang, kadarnya, satuannya,
ini masuk wilayah rahim. Rahman Allah mencakup muslim, non-muslim, muslim atau kafir, sementara rahim hanya khusus orang-orang yang iman pada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika dua sifat ini yang dijadikan sifat mausuf kepada lafzul jalalah Allah, ya, berarti cakupannya cakupan umum dan khusus. Kalau hanya seseorang baca bismillah saja, dia masuk pada rahasia lafzul jalalah. Tetapi ketika ditambah dengan Ar-Rahmanir Rahim, ini sudah masuk pada wilayah rahmat, ya. Maka ketika orang misalkan menyembelih, membaca basmalahnya tidak utuh sampai Bismillahirrahmanirrahim, tapi cukup Bismillahirrahmanirrahim wa akbar. Begitu juga dalam salah satu hikmah tidak membaca basmalah ketika surat Al-Bara'ah atau Taubah, karena di situ peperangan. Peperangan identik dengan mengalirnya darah, terjadi pembunuhan, bentuk keras, kekerasan, karena terjadi benturan fisik antara orang-orang beriman dan orang kafir. Maka ada semacam tidak kesesuaian jika disebut dengan pendahuluan Bismillahirrahmanirrahim. Itu salah satu makna dari sekian makna yang ada. Dan yang menentukan hal yang demikian itu asy-syari', yang menentukan syariat baginda Nabi dari Allah Subhanahu wa taala. Suratun Nisa madaniyatun, surat An-Nisa ini bersifat Madinah, turun di periode Nabi setelah hijrah ke Madinah. Wa ayatuha mi'atun wa khamsu aw sittu aw sab'u wa sab'una ayah. Sedangkan adapun ayatnya 175 atau 6 atau 7. Sesuai perbedaan pendapat ulama tentang ayat ini, apakah satu ayat ataukah ayat yang berbeda, sehingga ada yang mengatakan 175, ada yang mengatakan 176, ada yang mengatakan 177. Yang kita pegang mushaf ini tertulis 176, ya. Yastaftunaka qulillahu yuftikum fil kalalah. Ini menunjukkan bahwa kaum wanita memiliki perhatian, mendapatkan perhatian khusus dalam Islam, sehingga nama kaum wanita ini menjadi salah satu nama surah. Sangatlah tidak benar jika ada tuduhan bahwa Islam ajarannya anti keadilan, rasialis atau gender, lebih mengunggulkan kaum laki-laki dibanding kaum wanita. Itu tidak benar. Toh dalam realita ada oknum kaum muslimin melakukan kekerasan kepada kaum wanita, itu bukan ajaran Islam, tetapi oknum yang dilakukan oleh oknum agamanya beragama Islam. Mengapa oknum dari agama lain tidak disebarluaskan misalkan? Ini kan berarti ada agenda kepentingan lain untuk menyudutkan umat Islam. Bukankah dalam agama lain wanita itu tidak mendapatkan hak waris? Bukankah dalam agama lain wanita itu disuruh bekerja?
mencari nafkah sementara laki-lakinya tinggal di rumah, minum arak dan main judi misalkan. Nah, ada yang mengatakan itu tradisi. Ya kalau tradisi kan berarti manusianya. Maka kalau dijumpai dalam komunitas muslim hal yang kemudian secara gender mendiskreditkan, menyudutkan kaum wanita, itu bukan dari ajaran Islam. Pahami ajaran Islam dengan baik dan benar. Ya ayyuhan nasu, wahai sekalian manusia, ay ahla Makkah, manusia di sini adalah penduduk kota Makkah. Bukankah ini turun di Madinah? Ya. Tapi ada khitab yang ditujukan kepada ahli Makkah. Ittaqu rabbakum, takutlah kamu sekalian rabbakum kepada Tuhan kamu sekalian. Ay iqabahu artinya takutlah kepada siksanya. Bi an tuti'uhu dengan hendaknya taat kamu sekalian kepada rabbakum. Alladzi khalaqakum, rabbakum itu zat, alladzi zat khalaqa yang menciptakan, siapa alladzi kum kepada kamu sekalian. Min nafsi wahidah, dari diri yang satu. Siapa yang dimaksud dengan nafsi wahidah? Adam, Sayyidina Adam alaihissalam. Semula manusia satu. Wa khalaqa minha, dan menciptakan siapa rabbakum itu, minha dari nafsi wahidah, dari satu diri, satu orang, Sayyidina Adam, zaujaha menciptakan kepada istrinya Sayyidatina Hawa bil maddi, dengan dibaca panjang. Dinamakan Hawa karena diciptakan min dil'in, dari tulang rusuk, min atla'ihi, dari beberapa tulang rusuk Sayyidina Adam al-yusra yang kiri. Ini i'tiqadnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ada i'tiqad, keyakinan bahwa Siti Hawa diciptakan dari sisa tanah bekas penciptaan Nabi Adam. Nah, ini bukan keyakinannya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini bahwa Nabi Siti Hawa diciptakan dari tulang rusuk kiri Nabi Adam alaihissalam. Ini menjadi isyarat ketika Nabi menasihati tentang wanita, ya, jangan berbuat kasar pada wanita. Karena wanita itu diciptakan dari tulang yang bengkok. Maksudnya apa? Mindil, ya, dari tulang rusuk. Rusuk kan melengkung. Kalau diluruskan patah. Kalau dibiarkan tetap bengkok. Nah, ini apakah kemudian tidak bisa diubah? Bukan. Lihatlah dari sudut pandang yang lainnya. Bukankah tulang rusuk yang bengkok itu ada hikmah? Hikamun nusijat biyadin hakamat thumman tasajat bil muntasiji. Ada rahasia, rajutan hikmah yang sudah menjadi kain kehidupan. Apakah? Bahwa ternyata falsafah tentang tulang rusuk ini diciptakan bengkok untuk menjadi pelindungnya jantung, hati, dan organ-organ tubuh yang ada di dalamnya, sehingga menjadi semacam pelindung. Tulang rusuk ini semacam pelindung, melindungi, menyayangi apa yang ada di dalam organ tubuh manusia. Maka sifatnya wanita itu ya melindungi, menyayangi,
menjaga, ya seperti tulang rusuk itu. Itu sisi positifnya, sudut pandang yang harus diambil. Kekurangannya ya bengkoknya itu. Di balik penilaian sudut pandang bahwa itu bengkok, ternyata ada sudut pandang yang lain, itu fungsinya. Ya, maka karakter wanita yang kadang terbawa perasaan, sedikit-sedikit tersinggung, mudah memahami sesuatu dengan ukuran perasaan, itu kekurangan. Tetapi sisi positifnya, karena ini perasa, untuk ukuran perasaan, maka wanita yang menjadi standarnya, mengasihi anak, ya, merawat suami, kan gitu. Coba perhatikan orang yang menikah, biasanya laki-lakinya tambah resik, ya, karena dibersihkan oleh istrinya, kan. Sebelum beristri cepat, ya. Bila tak batai buang, ya, kot nokot itu tak batai bersih. Begitu sudah punya istri bersih. Nah, ini. Maka ambillah sisi kelebihannya dan belajarlah berdamai atau menerima dengan sisi kekurangannya. Kalau tidak, maka pecah, retak hubungannya, retak muasyarahnya, interaksinya. Sehingga Nabi sangat menekankan wasiat itu tentang wanita itu sampai dititipkan, ya. Istausu bin nisa'i khaira. Mintalah kalian semua nasihat tentang urusan perempuan khaira, baik-baik. Minta nasihatnya baik-baik. Ya, minta nasihat kepada siapa? Kepada orang yang berpengalaman, yang sudah berpengalaman berinteraksi dengan kaum wanita, orang tua kita, ya, sesepuh di kalangan tokoh masyarakat kita. Nah, ini pentingnya berumah tangga. Kalau tidak begitu, nanti menikahnya berangkat dari pikiran masing-masing dan pengalaman masing-masing yang terbatas, ya. Sehingga mudah terjadi perceraian karena tidak didukung oleh kesiapan mental, kesiapan terutama iman. Ini yang menjadi potensi rawan bahaya terjadi perceraian. Kemudian hikmah diciptakan Siti Hawa ini tentunya untuk melengkapi perjalanan sejarah kehidupan manusia sejak dari kehidupan di surga. Dinamikanya, ya, ketika ada larangan makan buah terlarang itu, pohon terlarang, mendekati saja tidak boleh apalagi memakan buahnya. Maka yang menjadi salah satu materi ujian Nabi Adam adalah bujuk rayu Siti Hawa. Tetapi yang menjadi penguat Nabi Adam untuk memakannya bukan hanya rayuan Siti Hawa, tetapi sumpah iblis dengan menggunakan nama Allah. Nah, itu. Atas dasar itulah Nabi Adam percaya. Jadi jangan kemudian mengatakan Nabi Adam mudah dibujuk rayu oleh Siti Hawa sehingga memakan buah larangan. Kok sederhana itu? Nabi Adam ini sudah mendapatkan wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Jangan-jangan, ya, pemahaman kita tentang sejarah Nabi Adam itu salah. Jangan-jangan pemahaman kita tentang Nabi Adam ini terkontaminasi oleh ajaran di luar Islam, Israiliyat, yang Nabi Adam beginilah, yang Nabi Adam begitulah, Siti Hawa begini, dan macam-macam. Dianggapnya manusia ini punya dosa turunan, dosa warisan. Dianggapnya Nabi Adam ini berdosa.
Ini kalau kita kemudian salah memahami Nabi Adam, sementara kita ini adalah Bani Adam, anak cucu Nabi Adam, bagaimana anak cucu yang salah memahami orang tuanya? Maka kehidupannya tidak berkah. Nih pentingnya ya, pentingnya meluruskan akidah kita tentang Sayyidina Adam wa Ummuna Hawa. Jangan salah, jangan mengambil referensi kisah atau cerita dari luar Islam ya, dari ajaran di luar Islam. Nah, Siti Hawa sendiri tidak ada namanya dalam Al-Quran, tidak disebutkan. Dari mana diketahui bahwa istri Nabi Adam bernama Siti Hawa? Dari sunnah, dari hadis Nabi Muhammad SAW. Ini menunjukkan bahwa Al-Quran dan As-Sunnah atau hadis saling melengkapi. Wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wa batha farraqa wa nasyara. Terpisah-pisah, maksudnya farraqa di sini ya, dari yang satu kemudian menjadi terpisah, wa nasyara, dan menyebar luas. Bukankah manusia ini ketika terlahir ke dunia dia terpisah dari ibunya, dari orang tuanya yang semula adalah bagian dari tubuhnya, yang semula berada di dalam tulang sulbi ayahnya, harus berpisah ya, pindah ke rahim ibu. Setelah tumbuh besar menjadi bayi, dari proses sperma mencampuri telur ya, kemudian menjadi zigot, ditanam dalam rahim, tumbuh menjadi janin sampai siap pada masa untuk lahir. Nah ini kan lepas, sehingga ada tali pusar, dipotong, terpisah, waraka. Bahkan proses awalnya membelah diri kan gitu ya, kemudian terpisah. Disinilah makna dari wabatha minhuma, dari keduanya, min Sayyidina Adam wa Sayyidatina Hawa, yang semula ada di tulang sulbi Nabi Adam, kemudian di dalam rahim Siti Hawa, terpisah keluar, lahir ke alam dunia. Rijalan, jenis kelamin laki-laki, katsiran, banyak, wanisaan, dan jenis kelamin wanita, katsiratan, banyak. Bahkan di masa awal kelahirannya secara kembar, lahir kembar, laki perempuan ya, laki perempuan. Qabil dengan kembaran perempuannya, Habil dengan kembaran perempuannya. Di syariat Nabi Adam tidak boleh menikahi kembaran. Bagaimana? Menikah dengan kembaran satunya. Jadi Qabil menikah dengan kembarannya Habil, yang Habil menikah dengan kembarannya Qabil. Tetapi terjadi perselisihan di sini, dan ceritanya kemudian berujung pada kematian itu. Di persoalan masalah perjodohan ini sudah setua usia peradaban manusia ya. Maka pandai-pandailah menyelesaikannya. Kalau tidak, sudah ada contoh di masa lalu. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Dan takutlah kamu sekalian kepada Allah, alladzi dzat tasaaluna, yang saling meminta. Siapa kamu sekalian? Fihi idghamut ta, tasaalun ay tatasaaluna fil asli, fis sin, taknya diidghamkan dalam sin, tasaaluna. Wa fi qiraatin bit takhfif bi hadfiha, tatasaaluna ay tasaaluna, tasaaluna, dibuang taknya. Saling meminta kamu sekalian bihi, dengan nama Allah,
fima bainakum pada sesuatu di antara kamu sekalian, haitsu yaqulu ba'dukum li ba'din, sehingga sekiranya berkata sebagian kamu sekalian kepada sebagian yang lain, as'aluka billah, saya minta kepada engkau dengan nama Allah. Ini sumpah juga ini, wa anshuduka billah, saya bersumpah kepadamu dengan nama Allah. Menunjukkan kesungguhan apa yang diminta. Dan ini sudah mentradisi ya, minta menggunakan nama Allah sebagai bentuk kesungguhan. Kalau bahasa Arab atau tradisi Arabnya ya as'aluka billah, anshuduka billah. Menunjukkan kesungguhan. Boleh jadi di sini ada isyarat jika kita meminta sesuatu dengan sungguh-sungguh menggunakan nama Allah sebagai tabarruk. Sesungguhnya Allah lah yang kemudian menentukan segalanya. Maka mintalah dengan menyebut nama Allah. Tetapi jangan disalahgunakan. Sedikit-sedikit bersumpah ya. Ayo kek, beri kek. Sakuni billahi ya. Engkau teror ya. Ini kan malah melecehkan nanti ya. Dikit-dikit pakai sumpah. Billahi engkau teror. Mana beri? Engkau tak ada kiriman, tak datang. Nginjam aja. Nginjam bisa. Billahi butuh engkau. Ini kan maksudnya sungguh butuh saya. Tapi ketika sering digunakan untuk hal-hal pinjam uang apa, pinjam sabun misalnya. Ya. Nah ini malah merendahkan. Tetapi gunakanlah yang pada saat terbaik, situasi yang terhormat, mendukung untuk memuliakan nama Allah. Wattaqu, dan takutlah kamu sekalian al-arham, hubungan rahim, ai antuqatti'uha, takutlah kamu sekalian memutus tali silaturahim itu. Wa fi qira'atin bil jarri wal arhami atfan 'ala dhamiri fi bihi wal arham, dengan menyebut nama Allah dan hubungan silaturahimnya. Kadang ada orang meminta sesuatu membawa nama hubungan silaturahim, demi hubungan baik saya dengan Anda, demi hubungan silaturahim saya dengan Anda, demi hubungan kekeluargaan saya dengan Anda, tolong bantu saya. Nah, ini kan kalau dibaca jer. Wa kanu yatanasyaduna birrahim, dan ada dulu masyarakat Arab itu yatanasyaduna, atau masyarakat Mekah bersumpah, ya, saling bersumpah atau menagih janji, tanasyadud, saling menagih janji birrahim dengan menyebut nama hubungan kekerabatan, demi kabilah siapa begitu, demi hubungan besanan kita, tolong kasih pinjaman saya uang, bawa nama itu. Innallaha kana alaikum raqiba, sesungguhnya Allah, kana ada Allah, alaikum atas kamu sekalian, raqiban, ialah maha mengawasi, hafizan maha menjaga, li'amalikum terhadap amal perbuatan kamu sekalian, diawasi amal perbuatan manusia. Fayujazikum biha, maka membalas Allah kepada kamu sekalian biha, dengan sebab amal itu. Jika baik dibalas dengan pahala, jika buruk dibalas dengan dosa, siksa. Ai artinya lam yazal muttasifan bidzalik, terus menerus. Lam yazal ini kan tidak berubah, terus menerus. Allah Subhanahu wa taala muttasifan, bersifatan, bidzalika, dengan sifat tersebut. Bukan kemudian innallaha kana dulu alaikum raqiba. Enggak, sampai kapanpun terus menerus mengawasi makhluknya, hamba-hambanya. Dan asma raqib hafid ini menjadi jazaan amalan yang mujarrab untuk
menjaga anak ya. Kalau kalian kelak sudah menjadi orang tua, punya anak ya, anak bayi, ini ubun-ubunnya dibaca ya Raqib, ya Raqib, ya Raqib 3 kali, tiup. Ya Hafid, ya Hafid, ya Hafid 3 kali, tiup. Ya Syahid, ya Syahid, ya Syahid 3 kali, tiup ubun-ubunnya. Ini agar terus mendapatkan perhatian Allah, pengawasan Allah, mendapatkan penjagaan Allah zahir batinnya, dan disaksikan terus oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga anak ini menjadi anak yang dijaga dan menjauhkan dari segala mara bahaya dan perbuatan durhaka. Wa nazala fi yatimi talaba min walihi ma lahu famanahu wallahu subhanahu wa ta'ala alam sawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tawakkalu ala Allah.